Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariha Syama. Pada malam hari ini akan menjelaskan tentang sistem limfatik. Kita kenali apa itu limfa atau getah bening, ya. Limfe ini adalah cairan bening yang berwarna kuning transparan. Nah, yang merupakan cairan interstisial, yaitu cairan yang berada di antar sel. Nah, yang merupakan hasil filtrasi dari plasma darah melalui kapiler-kapiler darah menuju ke pembuluh limfe. Nah, limfe ini mengandung leukosit dan limfosit, yaitu yang berfungsi sebagai proteksi dan imunitas dalam tubuh. Nah, sistem limfatik itu apa? Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfe atau getah bening di dalam tubuh. Kenapa dikatakan sirkulasi sekunder? Karena sirkulasi yang lebih utama, yaitu sirkulasi pada peredaran darah, ya. Nah, limfe ini berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke jaringan di sekitarnya. Sedangkan fungsi dari sistem limfatik sendiri, yang pertama yaitu mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengangkut limfosit dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah. Dan yang ketiga, yaitu berfungsi membawa lemak yang sudah teremulsi dari usus ke sirkulasi darah. Nah, saluran limfe yang melaksanakan fungsi khusus ini disebut dengan saluran lakteal. Yang keempat, yaitu kelenjar limfe yang menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Dan yang terakhir adalah apabila ada infeksi, ini kelenjar limfe menghasilkan zat antibodi atau melindungi tubuh terhadap kelanjutan infeksi, sehingga meningkatkan respon imun dalam tubuh kita. Nah, kita perhatikan gambar di sebelah kiri, ya. Pada sistem limfatik itu apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah pembuluh limfe, ya. Kita lihat pembuluh limfe yang berwarna hijau yang kecil-kecil ini yang ada di seluruh tubuh, ya. Ada nodus, organ, nodul, dan sel limfatik. Nodus adalah gambar hijau yang bulatan kecil seperti kacang, ya, berbentuk oval, di mana dia sering berkelompok dan ada di seluruh tubuh. Nah, organ-organ limfatiknya yaitu ada limpa, ya, ada timus, ya, dan ada juga yaitu sumsum tulang. Kita mulai dari pembuluh limfe. Nah, pembuluh limfe di sini, perhatikan gambar yang berwarna hijau, ini adalah pembuluh kapiler limfe, sedangkan yang berwarna merah dan berwarna biru ini adalah pembuluh kapiler pada sistem peredaran darah, yaitu arteri maupun vena. Nah, posisi dari pembuluh kapiler limfe ini bersebelahan dengan pembuluh kapiler dari arteri dan vena. Dan sifat dari pembuluh kapiler limfe ini adalah bersifat permeabel, sehingga memungkinkan, ya, mengambil cairan dari jaringan yang ada di sekitarnya. Apabila kita lihat pembuluh kapiler limfe di dalamnya, di gambar B, ya, ini terdapat banyak katup yang bisa membuka dan menutup, ya, yang berfungsi di situ agar cairan limfe ini tidak kembali lagi. Nah, sehingga banyak-banyak katup yang menjaga bahwa cairan limfe ini alirannya adalah searah, ya, dan tidak kembali lagi. Nah, kita lihat pembuluh limfe dan hubungannya dengan pembuluh darah, ya. Perhatikan di sini ada gambar hijau, ini adalah sistem limfatik, ya, sedangkan yang ini adalah sistem sirkulasi pada pembuluh darah, sirkulasi darah. Nah, kita lihat di kapiler darah, ya, di kapiler darah di sini yang posisinya bersebelahan atau berdekatan dengan kapiler limfe,
Di sini terjadi filtrasi cairan plasma ya yang akan masuk ke sirkulasi limfatik. Nah, ketika plasma darah tadi ya berpindah ke atau mengalami filtrasi di sistem masuk ke sirkulasi limfatik, maka cairan-cairan limfa ini ya akan melewati beberapa nodus-nodus yang ada di dalam tubuh. Kemudian setelah disirkulasi limfatik, maka plasma darah tadi akan kembali ke jantung ya melalui kapiler darah di sini ya. Ini sirkulasi limfatik pada bagian tubuh atas ya. Ini pada bagian tubuh bawah akan kembali ke jantung melalui kapiler darah yaitu ke atrium kanan dan dilanjutkan ke sirkulasi pulmonis dan sistemik dan begitu selanjutnya. Kita beralih pada nodus limfatik. Nodus limfatik tadi sudah saya jelaskan bahwa nodus limfatik ini terdapat di sepanjang jalan limfa, ya, jalur limfa ya berupa benda yang bentuknya oval atau bulat kecil, biasanya berkelompok, yang fungsinya adalah menyaring antigen dari limfa dan menginisiasi respon imun. Apabila kita lihat secara anatomi dari nodus limfa ini, ya, ada bagian korteks dan ada bagian medula. Dan nodus limfatik ini diselimuti oleh kapsul, terbungkus oleh kapsul ya. Korteks ini adalah bagian kapsul terluar, ya, di dalamnya ada folikel-folikel yang terdapat sel T dan makrofag. Begitu juga dengan bagian medula, yaitu bagian kapsul terdalam, ya, yang menyusun dari limfosit yang terdapat di medula dan tergantung makrofag juga, ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, nodus limfatik ini, ya, sering kita jumpai di bagian-bagian tubuh kita, ya, terutama ketika tubuh kita sedang berjuang melawan infeksi, ya, maka sel-sel tadi akan memperbanyak diri secara cepat karena di situ harus memperbanyak diri, ada sel darah putih, ada limfosit yang harus membantu menjaga tubuh kita agar tetap kuat. Nah, dan nodus limfa ini menjadi membengkak, ya, karena tadi ada sel-sel yang memperbanyak secara cepat, maka nodus limfa menjadi bengkak dan lunak. Nah, itulah sebabnya biasanya ketika kita sakit, maka dokter akan memeriksa bagian tubuh kita yang terjadi pembengkakan. Contohnya di bagian leher, ya. Berarti ada infeksi yang memungkinkan berasal dari daerah kepala atau leher, atau mungkin bisa juga bagian nodus di ketiak atau aksilari, ya, berarti ada infeksi di sekitar lengan tubuh kita, atau juga di bagian lipatan paha, ya, berarti ada infeksi di sekitar tubuh kita, yaitu yang tidak jauh dari nodus lipatan paha tersebut. Nah, organ-organ limfatik, kita berlanjut pada organ limfatik, ya, ada kelenjar timus, ya, ada kelenjar timus, posisinya di bagian dada, ada limpa, ya, ada di sini juga disebutkan tonsil, dan ada sumsum tulang. Kita mulai dari paling atas. Tonsil berfungsi untuk pertahanan tubuh kita, yaitu terhindar dari bakteri atau benda-benda asing yang masuk melalui pernafasan maupun pencernaan kita. Nah, sedangkan kelenjar timus tadi tempat sel darah putih mendapatkan bahan kimia untuk mengenali sel penginfeksi. Dan limpa ini, perhatikan posisinya limpa ini sebagai tempat pembentukan antibodi, ya, tempat perombakan sel-sel darah merah yang telah rusak serta tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Dan ada juga sumsum tulang, ya, sumsum tulang ini sebagai
tempat pembentukan sel-sel darah seperti sel darah merah dan trombosit. Nah, kita perhatikan posisinya ya. Apabila tonsil mengalami infeksi, pembengkakan biasanya dikenal dengan amandel, ya, amandel. Dan timus posisinya adalah di bagian rongga dada, ya. Dan ada juga ini limpa posisinya berdekatan dengan lambung, ya. Tadi limpa yang berfungsi di sini adalah sebagai organ-organ pada limpatik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.